Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah kali ini saya dapatkan dari kiriman email dari Mbak Lia yang menceritakan tentang keangkeran asramanya dulu. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Chow. Aku adalah salah satu pendengar setia podcast Horror Next Story. Semakin sering mendengar kisah-kisah yang dibacakan, aku pun tergerak untuk turut berbagi kisah horor yang pernah aku alami sewaktu masih kuliah di kota AB dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama kuliah dan orang-orang dalam kisah ini namanya semuanya aku samarkan untuk menjaga privasi mereka. Pengalaman ini terjadi sekitar tahun 2010-an. Waktu itu adalah tahun-tahun terakhir aku kuliah. Seorang teman memberitahuku bahwa Pemda kota asal kami membangun sebuah asrama khusus putri di kota AB. Dan lokasinya dekat dari kampusku. Otomatis aku pindah dong. Ya hitung-hitung hemat biaya. Nggak perlu bayar kos lagi. Tinggal di asrama gratis. Cukup urunan bayar listrik dan beli air minum galonan sama penghuni lainnya. Singkat cerita, aku pindah ke asrama putri tersebut. Sebelum aku, ternyata sudah ada 5 orang penghuni di asrama tersebut. Ditambah aku, jadi kami berenam. Mereka rata-rata mahasiswi yang terbilang baru dibanding aku, yang pada saat itu mereka itu masih semester 2 atau 3. Namanya Mary, Wiwi, dan Dila. Kuliah di Stikes yang lokasinya tepat berhadapan dengan kampusku. Dan ada Asri yang kuliah di kampus juga dekat dengan kampusku. Yang artinya mereka semua kuliah di kampus yang dekat dengan asrama. Hanya Dira yang kuliahnya agak jauh, tapi tetap memilih untuk tinggal di asrama bersama anak-anak sekampungnya. Pada waktu itu akulah yang paling tua dan otomatis diangkat jadi ketua asrama. Adapun kondisi bangunan asrama pada waktu itu merupakan gabungan dari 2 bangunan. Bagian depan terdiri dari 2 lantai, dengan 3 kamar di lantai atas dan 1 kamar di lantai bawah. Sedangkan bagian belakang hanya 1 lantai dan terdiri dari 3 kamar yang berhadapan langsung dengan tempat parkir motor, 1 dapur dan 2 kamar mandi. Tetapi bangunan bagian belakang ini belum dihuni karena masih utuh dan butuh renovasi di bagian atap yang banyak bocornya. Sehingga semua penghuni asrama hanya menempati bangunan bagian depan saja. 3 kamar di lantai atas ditempati oleh kelima anak-anak tadi. Kamar paling depan yang dekat balkon luar ditempati oleh Dila dan Dira. Kamar tengah diisi oleh Wiwi sendiri. Dan kamar belakang diisi oleh Asri dan saudaranya Mary. Dan aku memilih untuk menempati 1 kamar di lantai bawah yang berbatasan langsung dengan ruang tengah dan dapur. Kamar itu sendiri ukurannya lebih luas dibandingkan kamar-kamar yang lain. Dan terdapat 2 pintu yang menghubungkan antara bangunan depan dengan bangunan belakang. Dan aku
memilih untuk mengaktifkan kedua pintu tersebut. Karena aku pikir akan lebih mudah jika aku pulang dan parkir di belakang, bisa langsung masuk ke kamar. Di samping itu, salah satu kamar mandi yang berada di bangunan belakang letaknya bersebelahan dengan kamarku. Jadi kuputuskan untuk membersihkannya dan menggunakannya sebagai kamar mandi pribadi. Melihat aku dengan santainya tinggal di kamar bawah dan menggunakan kamar mandi belakang sendirian, anak-anak asrama bilang aku adalah satpamnya asrama. Ya, itu adalah sebuah ejekan. Tidak ada kejadian-kejadian yang menegangkan selain TV di kamarku yang sudah terbiasa selalu kunyalakan sampai pagi. Di malam-malam tertentu, tepat pada jam 3 selalu mati sendiri. Padahal remote kontrolku kuletakkan di atas meja atau di lantai, yang tidak mungkin tertindih saat aku tidur. Tapi hal itu tidak kuanggap serius, kuabaikan saja. Dan akhirnya berhenti saat aku putuskan untuk selalu mematikan televisi sebelum tidur. Hingga pada tahun berikutnya, masa penerimaan mahasiswa baru, asrama kami kedatangan 2 orang penghuni baru, namanya Nina dan Indah. Nina menempati kamar tengah bareng sama Wiwi, dan Indah bergabung dengan kedua kakaknya, yakni Asri dan Mary. Ya, Indah, Asri, dan Mary ini adalah 3 bersaudara. Waktu itu Indah dan Nina masih dalam tahap pendaftaran di kampusnya. Namun kehidupan di asrama sudah memberlakukan peraturan kepada mereka berdua, yaitu sama dengan penghuni yang lainnya. Sama-sama mendapatkan jadwal piket untuk membersihkan asrama. Singkat cerita, pada suatu hari si Wiwi akan ulang tahun. Kami pun memutuskan untuk membuat surprise kecil untuknya. Tidak semua anak ku beritahu akan rencana ini, hanya Dira, Dila, dan Mary. Karena pada saat itu Indah sedang menemani kakaknya, Asri, untuk menginap di kampus. Karena waktu itu Asri menjadi panitia sebuah event di kampusnya. Dan aku memang tidak sengaja memberitahu Nina. Kue tar sudah kusiapkan, dan kami menunggu hingga pukul 12 malam untuk melaksanakan misi kami. Tahu nggak misi kami apa? Jadi kami ini memutuskan untuk menjadi hantu. Aku dan Mbak Dira yang berambut panjang mengenakan cosplay Mbak Kuntilanak, dan Mary yang rambutnya cepak kami suruh mengenakan cosplay pocong. Sedangkan Dila yang waktu itu menolak mengenakan cosplay hantu, akhirnya kami tugaskan untuk membangunkan si Wiwi yang sudah terlelap sejak pukul 10 malam. Sebelumnya kami berdandan di kamar Mary. Kami bertiga mengoleskan bedak tabur yang telah dibasahi air ke wajah. Kemudian melukiskan seputaran mata dengan eyeliner hingga hitam legam, selayaknya hantu-hantu yang sering kami tonton di televisi. Aku dan Dira menyisir rambut ke depan dan membiarkannya menjuntai begitu saja menutupi wajah. Sedangkan Mary hanya kami suruh mengenakan mukena, dan bagian kepalanya diikat dengan kain kerudung putih dari dagu dan disimpulkan di atas kepalanya. Kemudian bagian perutnya kami ikat lagi dengan tali sepatu, hingga benar-benar mirip dengan aslinya. Entah mengapa pada waktu itu kami sedikit pun tak ada rasa takut untuk mempersiapkan semua itu. Yang ada hanyalah rasa excited akan melihat ekspresi ketakutan dari si Wiwi. Kami tak pernah menyangka kalau perbuatan kami tersebut ternyata kemudian mengundang kehadiran mereka yang selama ini tak pernah mengganggu.
Singkat cerita, misi pun terlaksana dan kami sukses membuat Wiwi histeris ketakutan. Tepat pukul 12 malam, kami heboh di tengah. Namun, aku mengingatkan untuk tidak terlalu berisik agar tetangga sekitar tidak terganggu. Dan setelah semua lampu dinyalakan, kami pun berkumpul di ruang tengah, lantai 1, dan membiarkan si Wiwi meniup lilin dan memotong kuenya. Kami semua bahagia sambil tertawa cekikikan mengingat reaksi Wiwi ketika berhadapan dengan kami dalam gelap. Tanpa aku sadari, ternyata tidak semua penghuni asrama berkumpul di situ. Mendadak terdengar teriakan si Nina dari lantai atas yang histeris memanggil nama Dira. "Kak Dira, Kak Dira!" teriaknya. Aku yang sedari awal kurang suka padanya pun mendadak emosi mendengar teriakannya. Refleks aku berlari ke ruang tamu yang langsung terhubung dengan balkon di depan kamar-kamar lantai atas dan menegur si Nina dari sana. "Hei Nina, kamu ini kenapa sih teriak-teriak? Sadar gak sih ini tengah malam?" bentakku. Nina pun menjawab, "Aku mau turun kak." Suaranya terdengar lirih. "Ya udah kalau mau turun, turun aja sini, gak usah pakai teriak-teriak, ganggu tetangga aja," ucapku sedikit emosi. "Tapi Kak Dira jemput," katanya lagi. Mendengar itu, Dira pun bergegas naik dan menjemput Nina untuk turun ke lantai 1 bergabung dengan kami. Begitu tiba di ruang tengah, si Nina langsung menelungkupkan tubuh dan badannya di bantal besar yang ada di depan televisi. Kami pun saling berpandangan dan bertanya-tanya, "Ini anak kenapa sih?" Mendadak rasa kesalku hilang. Aku kasihan pada Nina. Sepertinya dia sedang ketakutan. Aku pun duduk di sampingnya sambil mengusap punggungnya dan bertanya pelan apa yang terjadi padanya. Dia hanya menggeleng dan lama mengatur nafasnya yang masih tersengal-sengal. Setelah agak tenang, dia baru bangkit dan mengangkat wajahnya menghadap kami. Ada sisa air mata yang telah dihapus di sudut matanya. Tak banyak bicara, aku hanya memintanya untuk banyak beristighfar. Dan acara makan-makan kue pun kami skip malam itu. Kue disimpan di kulkas dan kami bergegas membersihkan diri dari sisa-sisa cosplay yang masih melekat dan bergegas untuk masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Keesokan harinya, Nina baru mau bercerita, tapi hanya pada Wiwi, teman sekamarnya. Katanya semalam ketika kami semua sedang berkumpul di ruang tengah lantai bawah itu, dia terjaga, namun malas untuk bangkit dan bergabung dengan kami. Jadi dia memutuskan untuk mengambil HP-nya. Tapi mendadak dia terkejut saat melihat Dila berdiri diam di depan pintu kamarnya yang terbuka lebar. Hanya diam, tak ada ekspresi. Nina heran dan bertanya pada Dila, Kak Dila ngapain di situ? Kok nggak gabung sama yang lain?" tanya Nina. Yang ditanya hanya diam saja dan masih tanpa ekspresi. Dia melengos masuk ke kamarnya yang tepat berada di samping kamar Nina dan Wiwi. Belum habis rasa herannya, sedetik kemudian Nina mendengar suara Dila sedang tertawa dari lantai bawah. Yang memang pada waktu itu
Dila itu sedang bersama kami di ruang tengah lantai bawah. Sontak, Nina pun terkejut dan ketakutan. Kalau Dila ada di bawah, terus yang barusan masuk kamar sebelah itu siapa? Refleks, dia pun berteriak untuk meminta tolong kepada Dira. Itu adalah kejadian mistis pertama di asrama kami. Setelah kejadian itu, Nina tak pernah lagi berani untuk sendirian saat berada di asrama. Kapanpun dia hanya menempel pada anak lain. Yang paling sering adalah si Dira itu, karena memang di kampung mereka bertetangga. Jadi ada kedekatan personal di antara mereka. Sekali waktu, Dira dan Nina sedang menonton televisi di ruang tengah, dan rupanya mereka ketiduran di situ. Hingga pukul 11 malam, aku masih mendengar televisi masih menyala di ruang tengah. Aku pun membangunkan mereka dan menyuruhnya pindah ke kamar. Tapi yang terbangun saat itu hanya Nina. Dira masih terlelap, sulit untuk dibangunkan. Nina pun menyuruhku untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Dan dia akan menunggu hingga Dira bangun tidur, dan baru mereka pindah ke kamar atas. Aku kembali masuk ke kamarku dan tidur. Keesokan harinya pulang dari kampus, kudapati Dira sedang bercerita, setengah berbisik kepada Wiwi di ruang tamu. Melihat aku masuk, mereka menghentikan pembicaraan. Ya, aku penasaran dong. Akhirnya aku desak mereka untuk memberitahu apa yang sedang mereka bicarakan dan mengapa harus berbisik. Rupanya pada waktu itu Nina sedang tertidur di kamar bersama Dira. Dan mereka sedang menceritakan apa yang terjadi semalam ketika mereka ketiduran di depan televisi. Mereka berbisik karena tak mau terdengar oleh Nina, yang telah berpesan untuk tidak menceritakan hal ini kepada penghuni asrama lainnya. Tujuannya agar tidak ketakutan. Jadi kuajak mereka masuk ke kamarku dan menutup pintu, agar saat bercerita tidak didengarkan oleh si Nina. Nah, katanya pada malam itu mereka lelap tertidur hingga akhirnya pada pukul 1:30 dini hari Dira terbangun karena tubuhnya diguncang hebat oleh si Nina. Nina terlihat ketakutan dan kemudian memeluk dan membenamkan wajahnya di punggung Dira. "Kak Dira, bangun. Bangun, Kak. Ayo kita pindah kamar, Kak," desak Nina pada Dira. Karena kaget dan kasihan melihat Nina, akhirnya mereka pun bangkit. Mereka bergegas naik ke kamar atas. Dan malam itu Nina menumpang tidur di kamar Dira, bertiga dengan Dila, bukan di kamarnya bersama Wiwi. Dan lagi-lagi pagi harinya baru Dira menanyakan apa yang terjadi malam itu. Nina pun berkata bahwa ketika ia terbangun dan membuka mata, matanya langsung bertatapan dengan seorang lelaki bertubuh besar hitam memanjat di dinding tepat di atas rak TV. Rambutnya berantakan, matanya melotot menatap si Nina. Melihat hal itu, Nina pun langsung histeris dan memeluk Dira. Itu adalah kejadian kedua di asrama kami. Mendengar itu kami pun heran. Kenapa ya? Hanya Nina yang sering dapat kayak gitu, sering ditakut-takuti. Perasaan sebelum ini kami baik-baik saja, aman. Akhirnya Wiwi pun angkat bicara. Dia mengeluhkan kejadian ultahnya pada malam itu. "Ini mungkin gara-gara Kak Lia pakai bikin acara hantu-hantuan buat nakutin aku. Sekarang mereka pada datang kan?
Mereka ngira kita suka sama kehadiran mereka. Dan Dira pun berpendapat, iya loh kak, kejadiannya kan berawal dari kita nyamar jadi hantu-hantuan itu. Ayo kak Lia, tanggung jawab ah, ngambek mereka padaku. Tapi waktu itu aku masih berusaha untuk rasional. Kalau memang mereka terpancing oleh cosplay malam itu, lantas kenapa si Nina yang diganggu? Padahal si Nina sama sekali tidak terlibat di misi ini. Hal ini kupikirkan tapi tak kusampaikan pada siapapun. Hanya berputar di kepalaku sendiri. Setelah kejadian itu, aku masih biasa tidur sendiri di lantai bawah. Dan masih biasa juga menggunakan kamar mandi di belakang. Bahkan saat terbangun di tengah malam untuk buang air. Tapi tidak ada terjadi apa-apa padaku. Hingga kemudian tiba waktunya ketiga anak stikes ini, Dila, Wiwi, dan Mary, harus keluar kota untuk kepentingan praktek mereka. Tak tanggung-tanggung, 2 pekan lamanya. Artinya, selama 2 pekan tersebut, asrama akan terasa agak sunyi. Ditambah lagi, waktu itu Asri juga ada kegiatan organisasi yang mengharuskan dia sering keluar kota. Walaupun ada si Dira, tapi tetap saja kurang 4 orang itu kerasa banget sunyinya. Tapi nggak apa-apa. Kalau anak-anak itu takut karena harus menghuni kamar sendirian, ku ajak aja sekalian tidur rame-rame di kamarku. Saat ku sampaikan hal tersebut pada mereka, mereka langsung menyambut bahagia. Mereka pun mengangkat kasurnya masing-masing ke kamarku dan ditumpuk di sana sebelum kami tidur. Saking banyaknya kasur yang menumpuk, hampir melewati setengah dari tinggi dinding kamarku. Aku tertawa melihatnya dan menyuruh mereka untuk mengangkat kembali 1 kasur ke kamarnya. Namun mereka menolak. Takut katanya. Ya udahlah. Akhirnya kasur-kasur itu pun digelar dan ditumpuk 2 lapis. Cukup untuk memenuhi kamarku. Tapi tak mengapa. Yang penting kami bisa tidur nyenyak dan damai tanpa gangguan. Dan kami pun tertidur dengan formasi Nina mepet di dinding, aku, Indah, dan Dira paling ujung dekat lemari pakaianku. Malam ketika tidur, lampu telah dimatikan. Begitu juga dengan televisi di kamarku. Satu-satunya penerangan adalah cahaya lampu jalan yang masuk melalui ventilasi kamarku. Aku tak tahu pasti itu jam berapa. Aku merasakan tubuh Nina yang pada waktu itu kubelakangi bergerak merapatkan dirinya mendekati aku. Sontak kujulurkan tanganku ke belakang dan mengusap punggungnya tanpa berbalik menghadapnya. Aku tahu dia sedang ketakutan dan aku berusaha untuk menenangkannya. Perlahan Nina mulai tenang. Tubuhnya mulai melemas lagi. Aku pun melepaskan tanganku dan kembali tertidur. Tak lama kemudian aku terbangun lagi karena merasa ada yang aneh. Aku mendengar suara langkah kaki orang berjalan yang posisinya waktu itu tepat berada di bawah kaki kami yang tengah berjejer tidur. Tapi ketika aku bangkit untuk memastikan siapa yang mondar-mandir di kamarku, suara itu mendadak hilang dan tidak ada siapa-siapa dalam kegelapan. Aku pun menghela nafas, bersyukur karena mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku berbalik menengok Nina. Dia sudah terlelap dan
Ketika aku berbalik kembali dan bersiap untuk berbaring, mataku menangkap ada bayangan orang yang sedang duduk tegap bersandar di depan pintu lemariku, dan posisinya menghadap ke kami. Awalnya aku pikir itu si Dira yang mungkin terbangun karena sakit perut atau apalah. Saat kupicingkan mataku dan memastikan itu benar-benar Dira, yang kutangkap malah sesosok tanpa kepala yang terduduk di sana. Dira dan Indah masih terbaring tidur di depanku. Kali ini aku yang ketakutan setengah mati. Aku terbaring lagi sambil menutup selimut ke sekujur tubuhku. Kubacakan ayat kursi dan doa-doa apapun untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian aku pun tertidur kembali. Keesokan harinya aku gelisah mengingat kejadian semalam. Jika aku ceritakan pada anak-anak ini, apa yang akan terjadi? Namun, jika ku pendam sendiri pun, aku juga gak tenang. Akhirnya, aku putuskan untuk menceritakan hal tersebut pada adikku yang cowok, yang juga pada waktu itu dia kuliah di Jogja. Kami beda 2 angkatan, namun sedikit banyak dia selalu bisa kuandalkan dalam berbagai situasi. Singkat cerita, aku pun langsung ketemu dengannya di kampus dan berkata bahwa teman sekontrakannya ada yang punya sixth sense atau indera keenam. Hanya saja pada waktu itu temannya berada di luar kota. Namun adikku tetap menceritakan hal itu kepada temannya melalui pesan BBM. Aku pun sedikit merasa lega karena hal yang aku tampung sendiri bisa kutumpahkan pada adikku. Sore harinya adikku datang ke asrama. Setelah permisi pada penghuni lain, dia masuk ke kamarku dan mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Seperti parang, tapi pembungkusnya bagus. Kayu yang mengkilat dengan ukiran dari ujung ke ujung. Dan bagian bawah pegangan parang tersebut terdapat beberapa helai rambut yang lumayan panjang, sekitar 15-20 cm, menjuntai panjang. Rambut itu berwarna coklat agak kekuning-kuningan. Aku pun heran. "Kok parang?" tanyaku pada adikku. "Bukan, ini namanya mandau, senjata khas orang Dayak," jawab adikku melihat kenaifanku. "Lah, terus?" tanyaku lagi. "Jadi, ini tadi aku disuruh sama Kak Awal. Dia bilang yang kamu lihat itu duduk di situ, itu bukan dari sini, tapi dari atas," kata adikku menjelaskan. "Maksudnya dari lantai atas, lantai 2 gitu?" tanyaku masih penasaran. Dan terjawab hanya dengan anggukan kepala oleh adikku. "Terus, kenapa dia pindah ke sini? Kenapa nggak diam aja di atas?" tanyaku. "Ya karena ada yang dia ikutin dari atas, Bahlul," jawab adikku lagi sambil menoyor dahiku pelan dan tertawa renyah untuk mencairkan suasana. Tapi nggak ngefek ke aku waktu itu. Aku masih terus bertanya-tanya dalam hati. Siapa? Kenapa dan kenapa sekarang? Apa hubungannya dengan mandau di tangan adikku itu? Tanpa terasa sudah menjelang maghrib. Adikku pamit mau kembali ke kontrakannya. Dan dia lagi-lagi menjelaskan sedikit bahwa mandau itu diletakkan di dalam lemari saja. Posisinya berdiri dan rambutnya di atas. Jangan kebalik. Dan kemudian dia pun pulang, meninggalkanku yang masih menyimpan banyak pertanyaan di kepala.
Malam pun kembali datang dan kami bersiap untuk tidur. Posisi masih sama dengan malam sebelumnya. Dan aku masih menutup mulut pada anak-anak asrama tentang kejadian semalam. Alhamdulillah, malam itu kami lalui dengan aman, tentram, dan damai, tanpa gangguan apa-apa. Sesaat kupikir, apa betul karena benda yang ada di dalam lemari itu? Tapi lagi-lagi ku tepis pikiran itu. Yang penting aman-aman saja. Hingga akhirnya salah satu seorang anak tak sengaja membuka lemariku dan melihat mandau tersebut berdiri bersandar di belakang pakaian gantungku. Kalau nggak salah ingat, Dira mungkin. Dira mengambil mandau tersebut dan menatapnya agak terpesona. Wah, Kak Lia simpen senjata juga rupanya. Keren banget ini, Kak. Ada rambutnya bulah, blonde lagi. Hehehe, ucapnya sambil tertawa. Melihat itu sontak aku terkejut. Buru-buru kurampas mandau tersebut dari tangannya dan langsung kukembalikan ke tempatnya semula dengan posisi yang diberitahukan adikku sebelumnya. Setelah menutup lemari, aku duduk menghadap mereka, Dira, Indah, dan Nina, dan mulai menceritakan mengapa benda itu ada di dalam lemariku. Saat aku menceritakan kejadian malam itu, langsung disambut oleh anggukan si Nina bahwa benar, malam itu ada yang berjalan-jalan di dalam kamar, dari pintu depan ke pintu belakang, mondar-mandir. Bahkan Nina sempat merasakan ada sentuhan di kakinya. Mungkin senggolan dari yang lewat-lewat itu. Karena itulah dia menarik kakinya dan merapatkan tubuhnya ke punggungku malam itu. Tapi setelah ada mandau tersebut, kejadian-kejadian aneh tidak ada lagi. Kami pun tidak tahu pasti kenapa bisa demikian. Efeknya dari mandau itu kayak apa? Yang kami tahu, asrama sekarang terbilang aman dan nyaman, dan tak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Tak terasa waktu berlalu. Bulan Ramadan pun tiba. Seperti biasa, menjelang lebaran kami mudik ke kampung halaman masing-masing. Tapi tidak semua. Hanya aku, Nina, dan Wiwi, dan Dila saja yang mudik. Selain kami berempat, Asri, Mary, Indah, dan Dira memutuskan untuk tinggal dan berlebaran di kota AB saja. Selama aku mudik, mandau tersebut masih tetap tersimpan aman di dalam lemariku. Setelah aku berpesan untuk tidak menyentuhnya dan memindahkannya dari sana, adikku pun berkata bahwa mandau tersebut tidak mengapa disimpan di sana selama kami mudik. Toh Bang Awal, sang empunya juga dari luar kota langsung melanjutkan mudik ke kampung halamannya. Jadi nanti dikembalikan setelah kami sama-sama kembali ke kota AB setelah lebaran. Singkat cerita, lebaran telah usai dan kami kembali ke kota AB. Aku, Wiwi, dan Dila sudah kembali ke asrama, berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Namun Nina tak nampak. Kutanyakan pada Dira yang paling dekat dengan Nina. "Dir, Nina kapan balik? Udah mau ospek kan ini?" tanyaku. Dira yang saat itu asyik mengunyah cemilan oleh-oleh yang kami bawa dari kampung halaman mendadak tersedak dan beranjak mengambil air minum di dapur. Sekembalinya di dapur, dia langsung duduk di sampingku dan mulai bercerita setengah berbisik. "Kak Lia belum tahu ya tentang si Nina," ucapnya mengawali cerita. Aku menggeleng sambil mencomot cemilan di hadapanku. "Dia udah gak balik ke sini lagi, Kak," lanjutnya. "Loh, kenapa? Sakitkah dia?" "Ih, kasihan loh, udah daftar,
Udah bayar ini itu, tinggal masuk. Kok nggak balik lagi ke sini? Tanyaku penasaran. Dia udah mau nikah, Kak. Besok kan acaranya, jawab Dira lagi. Aku tertegun sejenak. Cemilan di tanganku aku kembalikan ke toples karena aku nggak sanggup lagi untuk mengunyah. Lah, kok gitu? Kenapa kamu nggak bilang? Tahu gitu kan aku bisa nunda hari balik ke sini biar bisa ke acara nikahannya dulu. Jawabku lagi, masih dengan pemikiran yang rasional. Mungkin orang tuanya ada pertimbangan lain. Daripada kuliah mending dinikahin saja, terus dikasih modal usaha buat dikelola. Ya itu sih pikiran positifku. Lantas Dira pun melanjutkan lagi. Dia itu udah hamil, Kak, selama di sini kemarin. Bahkan mungkin sebelum berangkat ke sini dia udah hamil duluan. Dek, jantungku serasa mau copot. Apa? Seolah-olah ada suara teriakan di dalam hatiku. Aku sama sekali gak nyangka anak yang lugu dan pendiam itu ternyata... entahlah. Aku gak tahu lagi harus berkata apa. Aku hanya diam menatap Dira, setengah tidak percaya. Sekilas ingatanku kembali ke kejadian sebelumnya, di mana Nina yang setiap kali mendapatkan jadwal piket pembersihan, dia selalu menolak dan merasa jijik. Kemudian Nina yang selalu menitip minta dibelikan buah apel cuma sebiji kepada orang yang keluar asrama, kecuali aku. Wiwi yang kuliah di Stikes pun angkat bicara. Iya, Kak, ngidamnya itu yang bikin dia kayak gitu. Kan macem-macem. Ada kebiasaan orang kalau ngidam itu kadang gak masuk akal. Iya juga sih pikirku. Apalagi mereka ini anak-anak Stikes yang mengambil jurusan kebidanan. Otomatis tahulah sedikit banyak tentang perilaku orang hamil. Namun kemudian aku teringat dengan kebiasaan lainnya, yakni meminum rebusan dedaunan yang katanya untuk memperlancar haid. Lah, terus kalau dia tahu hamil, ngapain dia minum-minum ramuan memperlancar haid kayak gitu? Sambungku. Serempak Wiwi dan Dira menyaut. Ya buat gugurin kandungannya lah, Kak. Mendengar itu, refleks aku menepuk dahiku. Astaga, jadi selama ini kita kecolongan. Lanjutku lagi. Ternyata ada yang sedang berusaha menggugurkan kandungannya di bawah atap ini. Dan kami semua nggak ada yang sadar. Aku mulai menyambung benang merah dari semua kejadian aneh yang kami alami selama ini. Mengapa yang paling sering mendapat gangguan itu si Nina? Mungkin karena hantu-hantu itu tergiur pada janin yang ada di dalam kandungannya. Dan yang kulihat duduk di depan lemariku malam itu, seperti yang telah disampaikan adikku, berdasarkan terawangan temannya, bahwa hantu itu berasal dari lantai atas dan ada yang diikutinya turun ke bawah. Itu ternyata si Nina. Lagi-lagi aku menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan segala keterkaitan ini. Beberapa hari kemudian adikku datang lagi ke asrama, bermaksud untuk mengambil mandau dan mengembalikannya pada si empunya, karena Bang Awal waktu itu sudah kembali ke Jogja. Adikku sempat bertanya, "Gimana? Aman gak?" Ya aku jawab, "Aman," sambil menyerahkan mandau ke tangannya yang pada waktu itu duduk di ruang tamu. Kata Bang Awal, "Kalau masih mengganggu simpen aja dulu," kata adikku lagi. Tapi kutolak halus, "Udah kok, Dek, aman, bawa aja."
Orangnya pasti kangen sama pusakanya, candaku. Toh lagi pula, si Nina yang ternyata jadi inti dari semua gangguan itu sudah tidak ada di sini, pikirku. Bilang makasih ya sama Bang Awal udah nolong kami," kataku sambil mengantar adikku ke motornya. Beberapa hari kemudian aku harus meninggalkan asrama karena keperluan pengambilan data untuk skripsiku di luar kota, tepatnya di Kebumen, Jawa Tengah. Aku pikir asrama akan aman-aman saja ketika aku tinggal. Udah aman kok, gak ada apa-apa lagi, pikirku sepanjang jalan menuju Kebumen. Aku pun bisa melaksanakan tugas lapanganku dengan lancar dan tanpa beban pikiran. Hingga suatu hari, kegiatan pengambilan data di lapangan berlangsung hingga maghrib. Tubuhku kurasa sangat lelah. Ketika kembali ke mes tempat kami menginap, aku hanya membersihkan tubuh sebentar, sholat maghrib, dan setelah makan, aku terlelap tidur. Tak kuhiraukan lagi teman-teman yang masih mampu mengolah data yang telah kami peroleh sebelumnya. Aku hanya ingin beristirahat. Tengah malam aku terbangun karena HP ku berdering. Kulihat jam di layar HP menunjukkan 12.15 dan ada nama Wiwi memanggil. Aku menjawab telepon Wiwi. "Ya, halo Wi. Kenapa kamu?" Ku dengar ada suara terisak di seberang telepon. "Halo Wi, kamu kenapa?" Tanyaku mulai khawatir. Setengah berselisih, Wiwi menjawab, "Kak, kakak di mana?" "Aku takut, Kak," isaknya lagi. Belum sempat kutanya, telepon sudah putus. Segera ku buka pesan, mungkin saja ada pesan yang belum sempat terbaca selama aku tertidur tadi. Dan benar, ada beberapa pesan belum terbaca dari inbox. Semuanya dari Wiwi. Isinya adalah, "Kak Lia di mana? Kakak kapan balik? Kak, aku takut, Kak. Kak, tolong, Kak. Ada orang di dalam lemariku. Dia mendengkur, Kak. Suaranya kenceng banget. Aku takut. Aku gak bisa gerak, Kak. Mau nyalain lampu aja aku gak bisa bangkit. Aku takut, Kak. Kakak ada di mana?" Aku telepon anak-anak lain gak ada yang jawab, Kak. "Kak, sekarang lemarinya goyang-goyang. Kak, tolong aku." Ku baca semua pesan dari Wiwi dengan rasa panas di dada. Aku kesal dan emosi. Kenapa justru gangguannya muncul ketika aku nggak di sana? Aku kesal karena nggak bisa bantu. Aku pun langsung menelpon Dila, Mary, dan Asri. Semua aku telepon. Dan ternyata Mary, Asri, dan Dila sedang nginep di hotel karena ada tantenya yang berkunjung. Sedangkan Dira dan Dila sepertinya benar-benar tenggelam dalam tidur, sampai tak mengangkat teleponku juga. Aku kembali menelpon si Wiwi, namun nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ku baca kembali pesan dari Wiwi. Dia mulai mengirim pesan sejak pukul 11. Itu artinya dia sudah mengalami gangguan itu sendirian selama 1 jam. Kasihan. Aku benar-benar kesal. Tapi entah kepada siapa. Lagi-lagi ku telepon Dira dan Dila, namun nihil. Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya opsi terakhirku adalah menelpon adikku. Ku ceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh si Wiwi. Tak lama kemudian adikku mengirimkan sebuah pesan. "Sudah beres, alhamdulillah." Lagi-lagi aku merasa sedikit lega. Aku tak tahu apa yang telah adikku lakukan,
Tapi aku yakin selalu bisa mengandalkannya di segala situasi. Keesokan harinya adikku menelponku dan memberitahu kabar si Wiwi. Dia baru saja kembali dari asrama menengok keadaan anak-anak di sana. Katanya si Wiwi sudah baikan dan sudah diberikan minum air yang dibacakan doa. Dan semalam sewaktu aku telepon kembali, rupanya HP-nya mati karena lowbat. Karena terus-terusan digunakan untuk menelpon. Aku bersyukur dan lagi-lagi merasa sangat lega karena ada adikku yang bisa kuandalkan. Saat kutanyakan apa yang sedang mengganggunya, adikku bilang, "Bang Awal menerawang bahwa yang mengganggu itu adalah yang pernah duduk di kamarku mengikuti si Nina. Dan semenjak mandau itu diletakkan di dalam kamarku, di lemariku, dia tidak suka. Jadi dia itu menunggu di kamar atas tempat di mana Nina tinggal sebelumnya. Dan ketika mandau itu sudah dikembalikan, dia pun kembali mencari si Nina. Namun si Nina sudah tidak kembali lagi. Akhirnya dia pun mencoba usil kepada penghuni lain. Oleh Bang Awal, makhluk itu diusir jauh dengan kekuatan supranatural yang aku tak tahu bagaimana ceritanya. Yang jelas, setelah malam itu tak pernah lagi ada gangguan di asrama kami. Hingga akhirnya kuliahku selesai. Menjelang wisuda, asrama kami akhirnya dilakukan renovasi dengan menjebol dinding yang menjadi sekat antara bangunan depan dan belakang. Sekian yang bisa aku ceritakan. Terima kasih kepada Mr. Chow yang sudah bersedia membacakan ceritaku. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih kepada Mbak Lia yang sudah membagikan pengalaman mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan ceritanya sangat panjang ya. Tapi nggak apa-apa, saya suka yang panjang-panjang. Dan untuk kalian, para wanita, jika kalian hamil nanti, biasanya memang orang hamil itu selalu diikuti oleh hal-hal yang gaib. Kalau kata ibu saya, dulu itu waktu hamil saya itu, mbah saya itu katanya itu kalau setiap malam itu ngasih gunting di bawah bantal ibu saya. Gunting atau sapu lidi. Ya gunanya untuk menghalau hal-hal kayak gitu. Tapi entah percaya atau tidak ya, memang seperti itu. Ya mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.